karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga. Saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga. Iya, saya kan enggak. Saya bilang saya itu kalau memang ini dianggap kesalahan saya minta maaf. Kalau memang dianggap ini kesalahan saya. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat. Terkait dengan ucap, laku, dan aksi seorang selebritis tenar Indonesia, yaitu Dewi Persik. Yo, Santuy People, bakal bersama Nyonya dan Mamang Dr. Bimangkok In here, always in in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yo, kaos baru nih Santuy People, dicetakin, disablonin, dibuatin sama Santuy People kita yang meluncur ke Instagram ya. Cus, nih, ini Yo. dia Sablon kaos Ponorogo. Mungkin Santuy Yes. People yang pengen samaan juga atau pengen punya desain-desain yang lain, langsung aja meluncur ke ini nih, boleh di DM. Nanti harga Santuy People lah ya, bisa dikondisikan karena memang juga nggak tahu harganya. Dibayar tidak mau ini brother satu, tapi terima kasih banyak. Produk sudah mendarat dan nyaman banget yo. Iya. Ini aku langsung sablonnya juga bagus banget loh. Apa tuh, tidur dong? Ih, saking nyamannya langsung pengen tidur gitu. Ya tapi sablonnya juga bagus banget. Bagus satu. Enggak yang apa sih namanya, kan biasanya ada tuh yang kayak bisa ditarik gitu kan. Yang ini enggak. Ini ada dan katanya ada yang lebih bagus lagi sablonannya kalau dia. Mantap lah pokoknya, malah langsung terima meluncur kasih banyak. di Ploplo. Nanti link ininya juga memang taruh di deskripsi nih. Link IG-nya Sablon Kaos Ponorogo. Mantap. Sekarang kita meluncur Nyo. Jos. Nyo. Ya. Ada gambar burem nih. Bahas apa kita hari ini, Mang? Hari ini kita bahas Endgame ya. Akhirnya clear katanya Maya. Dewi Persik sama RT sudah saling memaafkan. Okay. Cuman nampak di komen seperti netizennya masih belum menerima dengan apa ya? Dengan statement dari Mami DP ya. Netizennya mungkin belum puas kali ya. Tapi kita lihat dulu nih usutnya dari klarifikasi atau clearnya ya Ciki People. Play. Ini kita mau meluruskan ya, jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT lagi, karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga. Saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah di Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, nggak usah dibesar-besarkan juga. Idul Adha juga udah selesai. Dagingnya juga udah dibagi-bagikan juga buat warga-warga yang memang membutuhkan. Jadi ya udah kelar masalahnya ya. Kalau mengenai uang 100 juta, tidak ada saya fitnah apapun, karena memang saya di sini yang disampaikan oleh ART saya memang seperti itu. Saya hanya membela ART saya sama supir saya. Kalaupun kalian melihat ada tangisan dan yang kemarin itu udah jelas ya, diawali dengan saya live di Instagram, kemudian banyak yang ada yang tanya kenapa sapinya dibawa, dan saya bersikap seperti itu karena dapat omongan dari ART saya dan supir saya. Dan alhamdulillah Pak RT-nya pun juga mengakui dia minta maaf karena emosi. Ya wajar ya kalau beliaunya kecewa. Cuman sayanya sendiri ketika mendapatkan emosi dari orang lain, ya akhirnya saya emosi juga gitu. Berarti sumber masalah utama ART Mami. Pak Ustadznya yang tidak komunikasi. Kalau ART saya nggak salah, supir saya nggak salah, mereka justru memberitahu saya. Jadi ART sama supir saya ini cuman mengamanahkan apa yang saya amanahkan. Nah tapi Pak RT-nya wajar kan kecewa karena tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz, di mana sebenarnya sudah ada omongan dengan Pak Ustadz gitu loh. Jadi masalahnya bukan dengan ART saya, justru masalahnya dengan Pak Ustadz, di mana sudah clear. Kalau aku sama Pak RT-nya sendiri dari awal pun juga sudah tidak ada masalah. Jadi aku sama Pak RT itu nggak ada masalah, dari tahun dulu sampai tahun sekarang juga nggak ada masalah. Semuanya clear masalahnya. Cuma di sini nih, dan pada waktu akad ada video yang diserahkan oleh
Pak RT-nya itu bukan akad menyerahkan sapi untuk berkorban, tapi akadnya orang yang beli sapi, orang yang mengantarkan sapi hanya mengantarkan sapi gitu. Jadi udah clear masalahnya dan nggak perlu diperpanjang lagi dan diperlebar lagi. Tapi hubungan, kalau dibilang hubungannya gimana sama Pak RT sekarang, baik-baik saja. Dan insya Allah kalau memang saya pas lagi nggak syuting, pas lagi senggang waktunya, saya akan datang. Karena Pak RT sendiri kan bilang kan, aku tidak ada masalah. Mungkin statement terakhir ya, yang Pak RT pakai baju kuning, aku seneng banget. Kenapa? Karena Pak RT-nya bijak banget. Seandainya pada waktu mediasi Pak RT itu kayak gitu, aku senang perasaan aku. Gitu. Cuman kan kemarin itu kan sudah banyak orang yang ikut campur. Jadinya emosilah yang keluar. Berarti bener kataku, Mang. Tapi ntar dulu Nyo. Ya drivernya pun salah karena dia miskomen info-infoin aja gitu. Nggak bisa maksudnya nggak bisa semata-mata dibilang driver yang nggak salah ya. Yang samar-samar itu yang katanya nggak denger itu ya. Maksudnya yang lu infoin gitu, justru itu kan jadi sumber info yang disampaikan juga sama Mami DP di live-nya. Yang miskomnya itu salah satunya. Tapi ini Nyoni, di komennya masih digeruduk sama netizen nih kayak gini contohnya nih. KPI tetap lanjut kan? Ada apa dengan KPI? Karena Mama mendengar ada surat terbuka buat KPI nih, karena rusuh-rusuh seperti ini di video yang kemarin Mami DP itu netizen katanya mendesak KPI untuk memboikot. Again gitu kan, boikot terus sekarang nih. Ada juga lah komentar dari Sri Lestari. Pak RT nggak minta maaf tapi mau maafkan katanya. Nah ini dari user nih. Sekarang Pak Ustadz yang jadi sasarannya tuh. KPI tetap lanjut, panik takut diboikot. Nah biar enak nanti kita lihat kayak gimana surat terbuka buat KPI-nya. Tapi sementara tadi kan di-mention yang katanya klarifikasi terakhir dari Pak RT pakai baju kuning. Aku ada nih meluncur. Cus. Ninyo, ya. Agak panjang tapi nanti kita potong-potong aja nih ya. Klarifikasi Pak RT malam ini cerita yang sebenarnya tentang permasalahan dengan Dewi Persik mengenai hewan kurban Ceki people. Play. Pribadi saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Kalaupun ada gunjang-ganjing sana sini, ya mungkin ada miskomunikasi ataupun apa, yaitu di luar kendali saya, karena memang saya dapat informasinya ya seperti itu. Apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan ya itu. Apalagi bisa bilang itu adalah warga Pak RT ya. Ya memang secara kependudukan Bu Dewi ini kan memang secara administrasi ya, bukan warga saya. Bukan warga karena KTP-nya masih berada di wilayah RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat. Secara KTP ya Pak RT? Secara KTP, tapi secara domisili dia tetap warga saya. Iya betul. Tuh. Selama ini juga hubungan kita baik, sebenarnya nggak ada permasalahan apa-apa ya. Kalau pernah ada miskomunikasi, mohon kedewasaan kita lah untuk kedepannya yang lebih baik. Gitu. Kalaupun mungkin ada salah komunikasi, salah informasi atau miss, ya mungkin saya atau siapapun itu yang salah, saya tetap saya akuin, saya minta maaf. Kalau mintanya memang itu bener. ada di kesalahan saya. Saya akuin. Maksudnya bukan yang datang Mami DP minta maaf. Kan tadi bilang seandainya kalau misalkan memang saya ada yang salah, saya akuin, saya minta maaf gitu. Iya. Cuman kan tadi dibilangnya enggak, Pak RT nggak minta maaf tapi mau maafkan. Di sini bukan, kan maksudnya Pak RT bukan minta maaf kalau kasus ini nih ke Dewi Persik. Justru Pak RT tuh harus memaafkan, karena yang harusnya minta maaf tuh maksudnya Mami DP gitu loh. Itu tuh menyindir loh, sarkas loh. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Ini bukan kesalahan dari saya, permasalahan miskomunikasinya. Karena memang saya mendapatkan informasi ini kan dari Ustadz. Jadi untuk kedepannya coba aja diklarifikasi lagi ke Ustadznya. Betul. Kalau memang itu ke Pak Ustadz yang harus ditanya sebenarnya. Masih dikatakan kesalahan saya. Jadi intinya sekarang saya ini manusia yang ingin tidak bermasalah, damai. Apalagi saya sebagai ketua RT terhadap lingkungan warga yang menjadi tanggung jawab saya. Kondisi yang namanya keadaan ketenangan
apa itu, ya udah itu merupakan tujuan saya supaya lingkungan saya itu aman, terkendali. Betul. Gitu. Tapi disclaimer di sini berarti selama ini antara Pak RT, Pak Ustadz dengan Mami DP belum ada titik terang dong ya Pak? Belum ada pertemuan antara ketiga itu? Sejak ada itu ya belum ada lagi memang. Tapi saya sih tetap berharap walaupun minta maaf langsung. tidak ada pertemuan, sebenarnya memang dasarnya nggak ada masalah. Jadi saya berharap walaupun nggak ada pertemuan kembali, tetap permasalahan ini selesai. Jadi saya ingin jadi masalah yang besar diperkecil, kalau masalah yang kecil kalau bisa tidak diadakan. Bahkan masalah yang besar pun kalau bisa nggak ada masalah. Tapi sebenarnya belum case close dong Pak RT. Misalkan pihak Mami DP pun masih bisa dibilang masih suka. Ya itu hak dia lah. Hak dia, saya kan nggak. Saya bilang saya itu kalau memang ini dianggap kesalahan saya minta maaf. Kalau memang dianggap ini kesalahan saya. Tapi saya juga sebagai manusia ya mungkin bisa aja saya salah. Tapi saya kan cuma mendapat informasi dari seorang ustadz yang namanya Ustadz Zulkifli. Jadi saya nggak, ya boleh dibilang saya nggak mau nyalain siapa-siapa lah. Udah saya anggap ini selesai. Dan titik intinya kalau ada hilaf ataupun kesalahan saya minta maaf. Tapi terakhir informasi. Gitu. Ini kalau nanya nggak habis-habis sampai 10 menit nih gitu. Iya. Cuman bener, alangkah baiknya better Pak Ustadz juga klarifikasi ya biar enak ya. Karena nih sama kayak komenan ini Mang dari Aman Aja 988. Boleh disikat. Intinya miskomunikasinya di Ustadz itu. Coba Ustadznya diwawancara biar jelas. Iya, sama apa kayak ya? dugaan kita. Aku sih kemarin kan kayaknya nih Ustadznya yang kurang ngomongnya gitu, kurang nyampeinnya ke Pak RT-nya. Jadi Pak RT tuh nangkepnya bukan dititipin tapi mau dikurban di sini situ, terus diambil gitu. lagi gitu kan ya. Bingung gitu ya. Gimana nggak kesel gitu kan, kayak ya Allah di PHP-in gitu istilahnya membahas sekarang gitu, padahal kan memang awalnya mau dititip cuman miskom di situnya gitu. Even tadi Mami DP pun bilang iya Pak Ustadznya gitu, Iya, makanya aku udah di-mention. kira dari awal kayaknya nih Pak Ustadznya yang kurang nyampeinnya, entah karena lagi sibuk atau gimana gitu kan. Jadi ada yang kata-kata yang kurang, jadi ditangkapnya beda gitu sama Pak RT-nya. Jadi Pak RT-nya udah terlanjur kecewa, terus Mami DP dapat info yang nggak jelas gitu, nggak ya jelas terus jadi emosi, drivernya. sama-sama emosi gitu. Pusing lah aku. Mengenai komenannya tadi kan balik lagi Pak RT sebenarnya di sini poinnya mah cuma memaafkan doang. Yang harus minta maaf duluan tuh sebenarnya Mami DP gitu. Karena dengan ibaratnya di partnya dia yang miskom gitu kan, drivernya Pak Ustadznya kan dari briefingannya dia gitu kan. Yang miskom ke Pak RT-nya gitu kan. Dia nyalain Pak RT awalnya tuh kan. Nah itulah dia. Tapi menarik nih, sebelum lanjut kita akan melanjut ke yang KPI itu maksudnya. Oke. Meluncur. Just. Ini salah satunya ada dari Lutfi JW nih, konten kreator TikTok nih, memang sering lihat nih. Ada surat terbuka buat KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia perihal Dewi Persik. Cek people. Play. Assalamualaikum Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kali ini saya melayangkan surat terbuka kepada Anda terkait dengan ucap, laku, dan aksi seorang selebritis tenar Indonesia, yaitu Dewi Persik. Surat ini saya layangkan karena ternyata memang Dewi Persik semakin hari semakin menjadi, baik sebelum dilakukan tabayun mediasi atau setelah mediasi. Bukannya meredam masalah, membuat statement yang adem, tapi justru selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri dan tidak mau disalahkan. Selain itu, yang lebih bahaya adalah dia mulai menyudutkan Pak RT, kemudian juga beberapa takmir masjid yang hadir, dan merasa bahwa dia dizolimi atau playing victim. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, karena sampai detik ini
Dewi Persik tidak meminta maaf atas berita tidak benar, hoax, atau bahkan mungkin fitnah. Yang sebelum mediasi dia menyatakan Pak RT minta 100 juta. Nah, ini belum sehingga dia berkoar-koar dengan penuh semangat untuk netizen ikut memviralkan Pak RT yang dianggap minta 100 juta terkait dengan sapinya. Dan ternyata menurut ART-nya sendiri itu tidak benar. Sopirnya salah dengar. Dan menurut kesaksian warga yang tahu persis awal mula datangnya sapi sampai perginya sapi juga tidak benar. Nah, apa pantas wahai KPI, seorang public figure yang melenggang tiap hari di televisi melakukan hal seperti ini? Sudah tidak minta maaf atas kesalahan yang jelas-jelas dilakukan dan itu berbau fitnah, malah setiap hari melakukan pembenaran-pembenaran dan seakan-akan mengajak netizen untuk membela dia dan menyalahkan pihak lain. Sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya cukup miris dengan ini. Jika KPI tidak bertindak segera terkait dengan Dewi Persik ini akan menjadi presiden buruk dan referensi yang tidak baik bagi selebritis lain dan juga bagi masyarakat. Seakan-akan selebritis yang sudah terkenal, yang punya banyak uang, yang juga punya banyak acara TV tidak tersentuh oleh KPI. Ayo KPI, kami netizen 62 yang masih menjaga akal sehat dan kewarasan mendukung Anda dan menantikan sikap tegas Anda terhadap selebritis, terutama Dewi Persik dan juga selebritis lainnya yang tidak layak. Salam jernih. Gitu Nyo. Ada lagi muncul. Ini Nyo, ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintalah ke KPI untuk mengevaluasi siaran-siaran TV dan orang-orang public figure yang boleh ditampilkan di TV gitu. Kalau bisa janganlah orang-orang yang selalu membuat sesuatu hal yang negatif. Banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Seperti baru-baru ini seorang artis pedangdut yang merasa wow, yang merasa hebat, yang merasa jadi jagoan gitu, selalu keluar apapun persoalannya di up ke publik, dimunculkan di TV, di medsos ini segala macamnya gitu. Jadi kita minta ini jangan lagi muncul orang-orang yang seperti ini karena ini merusak moral generasi bangsa kita. Jadi terjadi pemakluman nanti ke depannya gitu. Jadi kalau bisa ini Kominfo juga blok aja akun-akun medsos orang-orang yang seperti ini gitu. Karena ini nggak baik. Sangat-sangat tidak mendidik, sangat-sangat tidak bagus untuk ditampilkan ke publik gitu. Jadi lebih bagus, lebih baik orang-orang seperti ini diboikot aja. Nggak usah dikasih ruang lagi baik di TV, baik tampil dimanapun gitu. Boikot aja nih. Terutama nih artis-artis yang seperti ini yang baru-baru viral sapi kurban ini. Jadi jangan kasih ruang lagi nih berdrama-drama, nangis-nangis tak jelas seperti itu tuh. Jangan lagi dikasih ruang gitu. Ini merusak. Ada lagi satu lagi itu udah lama diboikot tuh bagus. Yang lain juga akun medsosnya masih ada. Kalau bisa Kominfo blokir aja akun-akun medsos yang seperti itu. Nah, jadi yang ditampilkan ke publik ini adalah hal-hal yang intelektual gitu. Bukan drama-drama yang nggak jelas, nangis-nangis ini, maki-maki, apa nih perempuan seperti ini. Jadi jangan lagi dikasih ruang di TV, jangan lagi dikasih tempat untuk diberikan ini. Nah, jadi KPI harus lebih selektif lah dalam menentukan orang-orang ataupun program yang bisa tampil di publik karena ini menyangkut generasi kita. Assalamualaikum.
Kalau TV ya mungkin bisa KPI dengan peraturan. Temen kalau medsos kayaknya agak sulit deh. Karena ini kan apa ya, aturan masing-masing user gitu. Terserah dia mau ngeposting apa. Sama point of view-nya kalau dibalik Kominfo dituntut untuk menutup akun-akun yang suka komentar-komentarnya yang gimana gitu, bahasanya kasar, yang bahasanya tidak mendidik lah kalau kita ngomong garis besar mendidik. Kalau udah dunia medsos susah sih, susah karena masing-masing punya hak masing-masing untuk membuat akun sendiri, dan masing-masing punya pilihannya masing-masing untuk gue mau ngelihat konten yang ini atau gue enggak gitu. Itu hak di masing-masing. Kalau TV ya boleh gitu kan, KPI ada KPI yang mengatur gitu. Kalau sosmed ya udah tanggung jawab masing-masing sih, udah sulit sih. Kalau dibalik pertanyaannya ya kenapa rame gitu konten kayak gitu? Iya. Sehingga orang-orang nyari makan via medsos ya nggak mungkin nyari konten-konten ngebuat konten-konten yang sepi gitu kan? Iya, gitu. sama ini sih Mang, kalau misalnya tadi dibilangnya ya tolonglah tampilkan yang di TV itu yang ini aja, yang apa mendidik kayak gitu. Maksudnya kan kalau kayak gitu sinetron juga rame gitu. Yang banyak yang tidak mendidik, kayak aku kasihannya ya kayak hitam putih kurang mendidik apa sih gitu kan? Abis. Iya. Kenapa? Nggak ada yang nonton, rating share-nya kecil, nggak ada iklan, nggak ada pemasukan, abis itu yang kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Di satu sisi katanya ada yang minta soal untuk minta tampil yang mendidik, di sisi lain dikasih yang mendidik nggak ditonton gitu. Masalahnya kan ini kan urusannya sama perut ya, sama perut gitu. Jadi agak membingungkan. Cuman kalau untuk memboikot, salah satu aku setuju kayak yang sebelumnya itu kan Saipul Jamal tuh ada tuh, jadi boikot juga kan katanya tuh. Yang akhirnya itu ya itu setuju aja gitu, dieksekusi juga kan. Dan sekarang kita ke pengakuan Mami DP di TV nih meluncur. Nanya, ini di TV-nya ada caption yang katanya Dewi Persik akhirnya mengaku malu atas kasus sapi dan Pak RT. Nah, saya akan minta maaf dan berkunjung ke rumah Pak RT ini. Cek people. Play. Tadi juga malu, kenapa? Ini kan niatnya ibadah karena Allah. Apalagi kan Idul Adha juga sudah lewat. Dagingnya pun juga mungkin alhamdulillah kan sudah dibagi-bagikan juga sama warga. Dan aku juga melihat statement terakhir dari Pak RT-nya sudah meminta maaf. Berarti kan saya sebagai warga, sebagai manusia juga yang mempunyai hati, yang meminta maaf juga kepada Pak RT untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, karena kan ini pasti kan terjadi karena kesalahpahaman. Dan di sini aku ngeliat statementnya Pak RT itu senang gitu, bijak. Statement terakhir semalam itu beliaunya menggunakan baju warna kuning, itu saya senang banget, saya bangga gitu loh. Oh ya Allah, hati saya jadi adem ngelihatnya gitu, karena memang kan masalahnya kan ketika live di Instagram itu banyak komenan yang masuk kenapa sapinya diangkut. Saya bilang di situ bahwa kronologis ceritanya sampai akhirnya ART dan juga supir pada cerita, dan timbullah aku juga emosi karena mendapatkan tindakan emosi dari Pak RT kepada ART dan juga kepada supir gitu. Ya manusiawi ya rasanya kalau ya, misalnya sih, ada kesalahpahaman. Ya, wajar kalau Pak RT-nya itu kecewa. Ya wajar, mungkin kan beliaunya merasa bahwa aduh kok nggak di sini gitu kan. Cuman yang sangat disayangkan kalau misalkan harus emosi ke ART ataupun ke supir yang mereka ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ya. Jadi kesalahpahaman ini alhamdulillah semuanya sudah clear, sudah jelas, dan namanya juga manusia, tempatnya salah, miskomunikasi itu hal yang wajar ya. Tapi yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah kedua belah pihak juga punya niat yang begitu baik, di hari yang baik, berbagi untuk sesama. Dan kalau aku sama Pak RT-nya sih nggak ada hubungan yang gimana-gimana, kami sih baik-baik aja ya gitu. Cuman ya itu tadi, udahlah ya, gak usah dibesar-besarkan lagi, malu. Apalagi niatnya ini karena Allah, bukan niat yang gimana-gimana gitu. Jadi aku ngeliat statement dari Pak RT terakhir, aku seneng banget, saya bangga loh Pak. Saya bangga punya Pak RT kayak Bapak, begitu legowo, dan saya pun juga akhirnya ikut legowo sebagai warganya. Dan mohon maaf juga apabila pasti ada yang menyakitkan dari perkataan dan perbuatan. Kita menganggap ini semua selesai. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu, karena memang saya yang lebih muda, saya akan datang dan ya tidak ada salahnya untuk bisa bersilaturahmi. Betul. Tadi juga malu, kenapa? Ini kan ya. Ini kan udah adem nih, udah cooling down. Ini netizen ngompor-ngomporin, takut diboikot KPI katanya. Nih, ya Allah, udah beda lagi ngomongnya, langsung mendadak jadi kalem.
takut diboikot. Aku nggak mau. Ya Allah netizen udah kalem udah. Biar clear, biar adem, naik lagi kasus yang lain gitu. Biar FYP kita nggak ketutup semuanya nih, sulit nih kalau kayak gini nih nyari bahan. Nanti kalau misalnya nih udah kalem, udah adem kayak gini kan, terus ada yang ngompor-ngomporin lagi jadi apa? Jadi rame lagi, jadi marah-marah lagi, terus apa komennya? Ah, dia mah emang suka marah-marah, padahal mah suka dikompor-komporin. Iya, udah tahu subuh pendek dikompor-komporin mulu sama netizen, tolonglah. Biar FYP kita nggak ketutup gitu. Nih Nyo, ada lagi nih Nyo. Cus. Nah ini beres syuting ditanya wartawan nih, biar Abdul ceki people. Play. Lanjutannya. Kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Karena memang kan beliaunya juga mengakui adanya miskom antara beliau dengan saya, di mana urusannya dengan Pak Ustadz gitu. Jadi kalau masalahnya saya kan urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz gitu. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat. Dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan, udah di tetangga-tetangga juga. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya antara aku sama Pak RT. Cuman masalah miskom aja, dimana kan ART ataupun supir kan ketika dibentak atau mungkin, tapi beliau udah mengakui kan bahwa itu emosi sesaat, sehingga ya itu ada emosi terus marah sama ART saya. Berarti udah saling memaafkan ya, Mi? Udah selesai. Sikap tetangga, keluarga sekitar. Aku sama tetangga Ya gitulah ya, walaupun mungkin di netizen masih pada mengganjel gitu, kayak mungkin yang diharapkan netizen kayak ya saya salah baru dapat info samar-samar dari ini, saya udah speak up di live yang perihal soal meminta 100 juta, saya salah karena nuduh Pak RT malah 100 juta gitu, karena kan itu headline pertama yang ramai ya gitu. Iya. Terus ya udahlah kita pusing. Udah kalem udah tenang udah biarin netizen jadi komporin. Aku mah ngebayang nih gimana kalau dia ngeposting di IG-nya atau di TikTok-nya pasti dikomporin lagi sama netizen nih, blok netizen, tolonglah. Udah Nyoh, kita meluncur ke nextnya Nyoh. Cus. Nyoh. Ya. Nggak usah pakai lama, kita langsung ke intermezzo aja ya, karena mungkin Santuy People masih pada shock sama hari Senin gitu kan. Ini kita langsung ke intermezzo Pakmu yang always bikin happy people, tidur nyenyak, hati lega. Ceki people. Play. Papa sama mama pilih ya. Hitam. Ada yang hitam apa yang ini? Yang hitam, tebel hitam coy. Dengerin dulu ya. Kadang yang tebel itu bisa jadi yang enggak hitam. Yakin Bamu yakin? Bapak yang mana? Yang hitam. Yang hitam. Sekali lagi ya. Bapak tahu kan suka nuker duit 2000-an. Ya tebel tuh, ya kan. Terakhir nih, kesempatan terakhir. Pilih yang mana? Ya udah nih. Hah? Nih. Yang ini apa yang hitam? Ini udah. Yang ini. Benar yang ini ya. Iya. Oke, kita buka yang hitam dulu kali ya. Oke, kita buka yang hitam. Deg-degan dia. Yang itu duitnya banyak. Udah dibilang. Yang udah bilang itu ya. Tapi yang ini juga lumayan. 2.000 bagi 2 1.000. Nggak mau. Aku heran deh, kenapa kamu bisa keterima ya di sekolah ini? Karena sekolah ini buat orang kaya raya, bukan tukang bakso kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Aduh. Apa? Barang kamu hilang semua. Oh udah pasti dia nih. Ini udah pasti. Astagfirullahaladzim, gue suka nuduh. Saya mau lihat isi tas kamu. Enggak saya. Kenapa kamu takut? Coba saya mau lihat. Sini, saya mau lihat. Apa aja yang hilang? Semuanya. Ini buku kamu kan? Buku saya itu. Kamu nggak mau ngaku ya? Ini tempat makan kamu. Oh my god. Ini dompet kamu. Crazy deh. Ini iPad kamu. Iya, saya mau maning. Ini ambil tas semua ini. Security. Iya, saya mau ngalih. Oh, lah, kenapa begitu? Pagi belum nari kita ini. Ya sabar. Kan kita lagi nyari rezeki. Nah, Bu, ayo Bu. 25 Bu. 25 Bu. Sini aja bu, sini aja bu. 25 Bu. Sini aja bu. Duluan ya. Boleh bu, mama saya boleh bu, sini bu. Nanti ada tong 3.
Ini mah yang helm Iya. gitu. Aduh, lucu Sekarang kita ke nextnya Nyo. banget. Next. Ini yang mengemaskan sweet juga katanya. Ceki people. Play. Kucingnya lucu. Papa, lagi ngapain? Kok kaget lagi ngapain? Jadi Kak Fadil, Papa mau nulisin ini buat ngasih sepatu buat Kak Fadil. Kesian kemarin laki lecet atau Oh, sepatu lari. yang kemarin lari lagi lecet kesian. Ya Allah. Sweet. Taruhnya kasih gimana ya? Kasihnya gimana? Apa? Kak Fadilnya, Kak Fadil kan gak lagi pergi. Bapak taruh di kamar aja. Iya, taruh aja di kamarnya. Gitu ya, taruh suratnya di atas gitu ya. Iya. Hah? Iya, ntar. Jadi ya? Ya udah, makasih juga. Dia gitu-gitu sweet banget sama Fadil. Dan Nyonya matanya berair. Kenapa terhura? Iya. Terhura ya. Terhura gimana Dia sabar. sampai ngomong, iya kasihan gitu. Kakinya kemarin lecet kasihan. Mama kakinya lecet nggak bisa nggak dikasih sepatu. Kapan lecetnya Enggak sama papa. Sama bapakku. Karena bapakku udah meninggal. Iya. Nanti aku aja yang beliin. Wah, nextnya Nyo. Next. Nyo, nextnya kucing, terus satu lagi kucing, terus kita ke super thanks. Oke. Ceki people. Play. Banyak tingkah sih. Bukan aja begitu. Ini yang itu ngeliatin banyak tingkah sih lu. Aduh ya Allah lucu banget. Tuh langsung gini Nyo, miring sebelah Nyo, langsung miring sebelah. Tuh. Tuh. Bukannya ya iya. Itu buyang tuh palanya buyang ya Nyo, ya Allah. Lucu banget. Kasih kucing lagi Nyo. Cus. Nyo, last of the last sebelum ke super thanks. Ini kata kucing muka antagonis Ceki people. Play. Lihat saja nanti akan Iya, mukanya muka jahat banget ya, muka judes gitu kan tuh. Nanti aku akan merubah diriku menjadi orang yang kaya. Tapi lucu loh. Mau yang ini mau. Yang tadi yang kejeduk. Mau. Yang hitam ya? Mau. Aja semuanya lah, pusing. Udah meluncur ke Saiteng tuh. Super Thanks. thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita today. Kali ini ada 4 dan yang pertama kita buka dari susah banget di bawah nih karena dia ini baru banget. Uti Centil. Thanks. Terima kasih. Sama-sama dong. Kan gitu. kita makasih terima juga kasih. dong. Nextnya dari Lucky Yun. Udah lama nih, kemana aja nih? Lucky Halo Yun Yomang gitu. dan teman-teman santuy, gimana kabar kalian? Sehat-sehat. Kalau ada yang tanya nyalahin Lady kenapa masih masalah keluarga dipublish, ini udah bukti jelas katanya. Sebelum waktu Lady lapor polisi Cuma buat Randy minta maaf, tapi malah marah-marah terus malah tato wajah Hianas. Sekarang udah dipublish, baru kan minta maaf. Kasus-kasus selengki artis gini harusnya bisa jadi pelajaran berharga buat kita, jangan sampai ikutan jatuh di lubang yang sama. Semoga teman-teman santuy di sini termasuk Nyomang dan saya sendiri rumah tangganya adem ayem dan langgeng ya. Amin. Nextnya Yayan Kurniawan. Yes. Waktu sama selingkuhan aja enggak. nggak inget anak istri ya sama mamahnya. Giliran ke gap nangis kata cupu katanya. Parah anjir. Elana Kusuma Ningrum, seseorang kalau sudah selengki ada kemungkinan mengulangi perbuatannya apapun alasannya. Sorry, semua argumen Randy nggak valid di gua katanya. Nur Hasana, hai Nyomang, numpang komen ya, sungguh nafsu yang berbicara menganggap istri orang sebagai obat, padahal itu adalah penyakit ya yang harus dijauhi. Lina anggota Blackjack anjing ngakak katanya. Bro Lin. Terima kasih lapaknya Mbak Lukiun. Nyomang, apakah Anda sepemikiran dengan aneh soal Nanas ini bakal kena ke kakaknya katanya? Para pencecar RA bakal ada bahan untuk mencecar RA gara-gara adiknya ini. Ayo katanya. Ngerembet. Udah terbukti semuanya ya guys. Sekarang bakal nunggu itu si itu masih mau kabur atau mengaku kelakuan dia yang wadidaw. Nyomang BTW kasus Mario Bros nggak dibahas, udah mulai memanas nih. Oh gitu. Soalnya kemarin bener-bener hilang dari per FYV-an. Terakhir yang ini yang katanya dia bader banget, tetap pakai batik, harusnya pakai kemeja putih gitu kan. Nanti kita ceki-ceki. Nextnya Mayuda pertama Rindu Kak Lukiun. Assalamualaikum Nyomang Santuy People. Terima kasih tokronya Kak Lukiun. No komen tapi suka sama kata-kata Densu. Berdamailah dengan diri sendiri. Sehat selalu semuanya. Nextnya Alfia Gataviana Be Pretty Queen. Malam Nyomang dan Santuy People. Aduh puyeng nih lama-lama lihat orang selingkuh mulu, nggak ada topik lain kah Nyomang? Habis hilang di per FYP-an ya.
kucing manjat kelapa kek atau kucing servis motor kek atau apa gitu, capek kali lihat orang selingkuh mulu, kalau enggak orang ribut. Ya mau bagaimana lagi, itu yang ada di FYP-nya. Soalnya kalau tidak mengikuti FYP bisa dilihat sendiri, viewsnya kecil dan tidak ada Whiskas buat si Abu. Gitu. Tolonglah. Nextnya Jope Wife. Kak Alfian numpang lapaknya ya, thanks. Malamnya mantan Santuy People. Entah kenapa aku wonek katanya. Wonek banget dengar kata dia katanya yang bilang nggak tahu cara berhentinya gimana. Yang awal dan kedua ketahuan kenapa nggak berhenti bangsat katanya. Aku malah mikir dia menyesal dan ingin balik lagi karena si S-nya lebih memilih suaminya, jadi nggak hidup bareng. Kenapa nyesel ya? Dan berhentinya harus sekarang. Sebelumnya kenapa nggak berhenti malah dilanjut makin sampai suamiku istriku totlah. Jadi emosi Nyomang gara-gara laki-laki beginian. Makanya sebelumnya Nyomang saya selalu BTW ini komen kedua aku karena rasa emosi ya. Oke. Dalam dari Hong Kong. Sabar Tuan Nugrohonyo. Malam Mbak Alfi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Saya mah setuju aja deh sama pesannya Bang Denny Sumargo buat bintang tamunya. Salut aja sih, mau mengakui semuanya aja katanya. Untuk Mbak Lisa Mukherjee, Lina maksudnya. Lina Mukherjee maksudnya apa nih? Apakah dia TV katanya? Lagi-lagi kelakuan Fadil sama papamu gak ada obat bikin ngakak abis katanya. Kucingnya saking laparnya dia rusuh kali ini katanya. Saya selalu buat Mbak Alfi Agatha dan Koko kecil, Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Salam S3P. Dari Recap dulu Roman, plot twistnya JJ juga sama-sama punya cem-ceman, jadi dia B aja. Oh kalau plot twist kita kemarin ada lagi ya? Iya. Plot twistnya, tapi itu off air aja, off air. Jangan dong. Plot twistnya doang, pemikiran liar. Nextnya dari Video Ali. Saya persilakan untuk Santuy People. Hai Nyomang, Randy gentle, bagus mengakui kesalahan. Si Sultan seharusnya cepat klarifikasi, jangan ada kejelekan menghindar. Tapi kalau mau memamerkan terpampang di depan. Semoga jadi lelaki yang lebih baik. Hargai istri apapun kalau kekurangan istri, dia perbaiki bukan selingkuh ya katanya. Mang setia selalu buat Nyonyo ya. Siap 86 gitu. Nyonyo nggak diingetin juga gitu. Nextnya Yaya Nurhayati. Numpang lapaknya Kak Vidi, hadir nyimak Nyomang, sayu amat matanya Randy Kiarnet katanya, yang seru tetep pakmu buatku Mang katanya. Yoi, pakmu always in the best on the braille. Reyuka Siluka, numpang ya Mas Vidi. Hah? Kok Mas Vidi Ali? Mbak itu ketahuan pertama gagal sebagai suami, yang kedua gagal sebagai anak. Selamat udah gagal jadi manusia. Wow. Kemarin minta ampe lutut bergetar. Gue yakin kalau masalah ini nggak nggak ada acting yang lutut geter bukan yang ini. Bukan yang lain, itu si Bambang. Itu si Bambang itu mah. Bukan Randy. Salpok dia. Nextnya Luciana Putri. Permisi numpang ikut komen ya Kak Vidi. Yang bisa diambil pelajaran dari sini. Jangan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk hal yang sia-sia. Sudah termaafkan, tapi penyesalan sudah menyiakan hal berharga gak akan pernah hilang sampai kapanpun. Betul. Terima kasih Nyomang, sukses terus. Last of the last ada dari Ardiari ini. Aku kira Randy mengiyakan itu nanas ketika ditanya Lady soal tato hanya karena Randy-nya kesel dicurigai, ternyata emang benar itu nanas. Emang benar gitu. Iya, aku mikirnya juga gitu awalnya. Tapi sulit sih Randy salut sih Randy mau mengakui karena biasanya cowok kan gengsinya tinggi katanya. Fiksi ini pemenang dari permainan ini adalah nanas. Cara dia tetap happy, tetap utuh keluarganya. Sedangkan Randy kehilangan nanas juga keluarganya akhirnya dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dota Bimaka. Cabut dulu dan ciao.